We are ready to ensure safe passage through the Straits of Hormuz diplomatically. However, there will be no military participation. Sekutu Amerika Serikat mulai terlihat ciut saat kapal-kapal diserang di Selat Hormuz dan ancaman Iran makin nyata. Justru negara-negara yang selama ini berdiri di belakang Washington mulai mundur satu persatu. Di saat Presiden Amerika mendorong tanker tetap melintas dengan penuh percaya diri, Jepang dan Australia malah terang-terangan menolak kirim kapal perang. Ironisnya, di tengah klaim kekuatan militer terbesar dunia, justru sekutunya sendiri yang memilih tidak ikut. Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Apakah ini soal strategi atau tanda bahwa kepercayaan mulai retak? Tahan dulu kesimpulanmu karena semakin dalam kita bahas, semakin terlihat ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang berubah. Di tengah krisis yang makin panas, narasi perang tidak hanya terjadi di laut, tetapi juga dalam kata-kata yang saling menantang. Trump kini bahkan ditantang langsung oleh Iran untuk membuktikan klaimnya. Ia sebelumnya menyebut telah menghancurkan kekuatan laut Iran dan mendorong kapal tanker tetap melintas. Namun Iran membalas dengan nada sinis. Jika benar begitu, biarkan kapal perang Amerika mendekat. Faktanya, krisis di jalur energi dunia kini benar-benar mencapai titik yang mengkhawatirkan. Selat Hormuz, jalur sempit yang setiap harinya dilalui 1/5 pasokan minyak global, berubah dari rute perdagangan menjadi zona konflik terbuka. Dalam waktu kurang dari 48 jam, 6 kapal dilaporkan diserang. Totalnya kini mencapai setidaknya 18 kapal sejak konflik memanas di akhir Februari. Beberapa di antaranya adalah tanker minyak, bahkan ada yang dihantam kapal drone bermuatan bahan peledak hingga terbakar hebat di tengah laut. Situasinya semakin genting karena serangan tidak terjadi di satu titik saja, tetapi tersebar dari Teluk Persia hingga Teluk Oman. 2 tanker terbakar di perairan dekat Irak, sementara kapal lain dilaporkan rusak dan awaknya hilang. Akibatnya, lalu lintas kapal langsung anjlok drastis. Hanya segelintir kapal yang berani melintas. Banyak perusahaan pelayaran bahkan memilih mematikan sistem pelacak mereka demi menghindari deteksi. Sementara perusahaan asuransi mulai menolak menanggung resiko. Selat Hormuz perlahan berubah menjadi wilayah yang dihindari, bukan dilalui. Di tengah kekacauan ini, Amerika Serikat bergerak cepat. Washington mencoba membentuk apa yang disebut sebagai koalisi Hormuz, sebuah upaya mengerahkan kapal perang dari berbagai negara untuk mengawal tanker dan menjaga jalur tetap terbuka. Presiden Donald Trump bahkan menjanjikan perlindungan militer langsung bagi kapal-kapal yang melintas. Namun di balik itu ternyata Amerika tidak ingin bergerak sendirian. Tekanan pun mulai dilancarkan ke berbagai pihak. Negara-negara Teluk diminta berkontribusi lebih besar. Sekutu NATO diingatkan bahwa Amerika telah membantu mereka di Ukraina dan kini saatnya membalas. Bahkan China ikut diseret ke dalam permainan. Trump disebut mengancam akan menunda pertemuan penting jika Beijing tidak membantu membuka jalur tersebut. Namun pertanyaannya kini bukan lagi apakah jalur ini bisa diamankan, melainkan siapa yang benar-benar berani mempertaruhkan diri untuk melakukannya. Krisis Hormuz yang terus memanas kini membuka satu fakta baru. Sekutu Amerika tidak lagi bergerak serempak. Penolakan datang bukan dari negeri kecil, melainkan dari deretan sekutu inti Amerika sendiri. Jepang, yang selama ini menjadi pilar utama strategi Indo-Pasifik, secara resmi menyatakan belum memiliki rencana mengirim kapal perang ke Selat Hormuz, meskipun mendapat tekanan langsung dari Washington. Padahal, Jepang adalah salah satu negara yang paling bergantung pada jalur energi ini. Australia juga mengambil langkah tegas. Pemerintahnya secara terbuka menolak permintaan Amerika untuk mengirim kapal angkatan laut. Keputusan ini menunjukkan bahwa bahkan sekutu dekat pun mulai berhitung ulang terhadap risiko keterlibatan. Di Eropa, Jerman memilih jalur diplomasi dan menolak dukungan militer. Kanada menyuarakan kritik lebih keras, menilai langkah Amerika dan sekutunya dilakukan tanpa konsultasi yang memadai. Swiss
bahkan menolak permintaan akses wilayah udaranya untuk operasi terkait konflik ini, menegaskan sikap netral mereka. Inggris yang biasanya menjadi sekutu paling loyal juga mengambil posisi berbeda. Perdana Menteri menegaskan bahwa negaranya tidak akan ikut dalam aksi militer tanpa rencana yang jelas. Ini menjadi sinyal kuat bahwa bahkan inner circle Amerika mulai menjaga jarak. Selain itu, sejumlah negara lain juga menunjukkan keraguan. Italia, Spanyol, Norwegia, Prancis hingga Korea Selatan dilaporkan tidak memberikan respon positif. Cina dan Belanda memilih diam, yang dalam diplomasi seringkali berarti menahan diri. Di balik semua ini ada kalkulasi yang sangat rasional. Dari sisi ekonomi, keterlibatan militer berarti biaya besar tanpa jaminan hasil. Dari sisi keamanan, risiko eskalasi dengan Iran sangat nyata, terutama menghadapi strategi asimetris yang sulit diprediksi. Ditambah lagi, banyak negara kini lebih fokus pada prioritas keamanan regional masing-masing. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal loyalitas, tapi soal apakah resikonya layak diambil. We are ready to ensure safe passage through the Straits of Hormuz diplomatically. However, there will be no military participation. Penolakan terbuka ini kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sekutu Amerika mulai menghitung ulang semua risiko yang ada. Bagi banyak negara, keputusan untuk tidak terlibat bukanlah reaksi spontan, melainkan hasil dari pengalaman panjang. Irak dan Afghanistan menjadi pelajaran mahal yang masih membekas. Di tengah situasi ini bahkan muncul pernyataan keras dari dalam politik Amerika sendiri. Seorang senator Amerika Serikat disebut menjatuhkan bom politik di televisi dengan menyatakan bahwa Benjamin Netanyahu telah menunggu puluhan tahun untuk menemukan presiden Amerika yang cukup ceroboh untuk terseret ke dalam perang dengan Iran. Pernyataan itu juga menyinggung narasi yang berubah-ubah serta tragedi kemanusiaan yang ikut menyertai konflik. Terlepas dari pro dan kontra, komentar ini memperlihatkan bahwa perpecahan tidak hanya terjadi di antara sekutu tetapi juga di dalam negeri Amerika sendiri. Jepang menjadi contoh paling konkret dari dilema ini. Di satu sisi, lebih dari 90% kebutuhan minyaknya berasal dari Timur Tengah dan bergantung pada Selat Hormuz. Namun di sisi lain, keterlibatan militer justru berisiko menjadikan Jepang target langsung. Karena itu, Tokyo memilih memperkuat cadangan energi hingga ratusan hari sebagai langkah bertahan tanpa harus masuk ke konflik. Di Eropa, narasi Amerika juga mulai dipertanyakan. Klaim bahwa Amerika Serikat telah membantu sekutu melalui Ukraina dinilai tidak sepenuhnya akurat. Banyak negara melihat hubungan itu sebagai transaksi, pembelian senjata bukan bantuan murni. Hal ini membuat seruan Washington agar sekutu membalas budi menjadi kurang meyakinkan. Tekanan terhadap NATO bahkan memicu kekhawatiran baru tentang masa depan aliansi itu sendiri. Ketika solidaritas dibingkai sebagai kewajiban sepihak, beberapa negara mulai merasa hubungan ini tidak lagi seimbang. Di sisi lain, inkonsistensi kebijakan Amerika Serikat semakin terlihat. Awalnya konflik ini disebut sebagai langkah untuk menahan pengaruh Cina, namun tak lama kemudian justru muncul tekanan agar Cina ikut membantu membuka jalur Hormuz. Bahkan hubungan dengan Inggris pun menunjukkan dinamika serupa. Kadang dianggap tidak dibutuhkan, di lain waktu diharapkan ikut terlibat. Semua ini membuat sekutu mengambil satu kesimpulan sederhana. Ini bukan lagi soal ikut atau tidak, tapi soal bertahan di tengah arah dunia yang semakin tidak pasti. Di titik ini yang mulai terlihat bukan sekadar krisis regional, tetapi tanda-tanda rapuhnya aliansi global Amerika Serikat. Ketika negara-negara Eropa dilaporkan diam-diam membuka jalur komunikasi langsung dengan Iran demi menjamin keamanan kapal mereka tanpa melibatkan Washington, ini menjadi sinyal yang sangat jelas. Kepercayaan itu sedang bergeser. Aliansi yang dulu solid kini mulai retak oleh kepentingan masing-masing. Negara tidak lagi otomatis mengikuti garis Amerika, tetapi mencari cara sendiri untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Pertanyaan besarnya kini menggantung. Apakah ini awal dari isolasi Amerika di panggung global, terutama jika kebijakannya dianggap terlalu mengikuti kepentingan Israel? Bagaimana Washington akan merespon penolakan terbuka dari sekutu-sekutunya? Apakah dengan tekanan yang lebih keras atau justru mengubah pendekatan? Dan di sisi lain, apakah Iran akan melihat retakan ini sebagai peluang emas untuk memperluas pengaruhnya dan meningkatkan tekanan di Selat Hormuz? Dunia kini memasuki fase baru, di mana kekuatan
tidak lagi hanya diukur dari militer, tetapi dari kemampuan menjaga kepercayaan. Dan saat kepercayaan itu mulai goyah, peta kekuatan global pun ikut berubah.